Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kemarin sih, lebih tepatnya beberapa waktu yang lalu, saya ada program mentoring gitu ya. Jadi ada beberapa yang di-mentoring sama saya. Jadi bukan kasus, apa bahasanya? Resto mereka atau kedai mereka tuh namanya itu menggunakan nama, saya nggak usah sebutin brandnya ya. Misalnya kedai A gitu ya. Dia nanya gini, "Bang, kira-kira kita kurangnya apa lagi ya nih?" gitu. Oke, kita bahas ya. Maksudnya kita sedikit bedah, bukan sedikit ya. Sedikit apa banyak ya? Intinya kita bedah sih kedai yang dimentorin sama saya itu sudah cocokkah, sudah baguskah gitu. Maksudnya kedainya sudah tepatkah di saat jualan di online atau GoFood ataupun aplikasi online yang lainnya. Baik, jadi kemarin dia nanyain, "Bang, nama kedai kita misalnya kedai X gitu kan. Sudah oke nggak sih Bang?" gitu. Maksudnya nama kita sudah tepat nggak sih ini untuk jualan di GoFood ataupun di online, mau di GrabFood, ShopeeFood atau yang lain-lainnya. Nomor satu, kalau misalnya teman-teman yang ngikutin video-video saya adalah namanya kurang tepat. Jadi di saat kita jualan di online, usahakan kategori makanan tersebut itu ada di depan. Contohnya gini, misalnya saya jualan kopi. Ya, saya ada namanya adalah Kopi Pudak. Karena ada nama kopinya, orang tahu itu adalah jualan kopi. Atau brand saya Ayam Bakar Mas Kianu. Ya, orang udah tahu bahwa itu saya jualannya ayam bakar. Atau, Rumah Naskun. Brand nasi kuning saya. Itu kan brand kita sebetulnya namanya adalah Rumah Naskun. Tidak ada nasi kuningnya. Cuman karena kita jualan di online, di GoFood ataupun yang lain, kita tambahkan kategori di depannya itu adalah nasi kuning Rumah Naskun. Biar orang-orang tahu bahwa kita jualannya nasi kuning. Itu satu. Karena di saat kita jualan di online, itu masih banyak orang-orang yang mencari produk atau makanan atau minuman tersebut berdasarkan kategorinya. Contoh biar gampangnya. Misalnya suatu siang saya pengen makan ayam bakar gitu ya, ayam bakar. Begitu saya ketik ayam bakar, misalnya ada yang kedai X tadi, dia jual ayam bakar dan ayam bakarnya enak banget. Bahkan bisa dibilang the best lah ayam bakarnya. Cuman di saat orang mencari ayam bakar, itu akan keluarnya adalah brandnya itu ayam bakar Mas Kianu atau misalnya ayam bakar Didit atau ayam bakar apa, ayam bakar apa, ayam bakar apa. Kenapa? Karena ada nama kategori si ayam bakarnya itu di depan. Sedangkan si kedai X ini, dia karena namanya kedai X, dia jadinya di paling bawah. Karena si algoritmanya dari si online GoFood atau aplikasi ojol ini, mereka membaca nama brand-brandnya itu di depan. Meskipun ada sih kemungkinannya bahwa menu-menunya kadang-kadang mempengaruhi juga dari algoritmanya tersebut. Cuman saran saya adalah usahakan nama brand atau nama kategori makanan tersebut itu ada di depan gitu, karena itu akan mempengaruhi dari si algoritma tersebut gitu ya. Jadi itu salah satu jawaban yang ditanyakan, salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh yang kemudian pertanyaan kedua, "Bang, kalau misalnya kemarin jagoan saya adalah ayam bakar, tapi saya juga mau jualan soto atau saya juga mau jualan zupa-zupa, itu gimana ya Bang?" gitu. Nah, itu juga sebenarnya ada di konten video yang saya lupa part berapa gitu. Intinya adalah usahakan makanan teman-teman itu satu benang merah. Kalau misalnya jualan ayam bakar, usahakan jualannya yang di dalam situ adalah ayam bakar, ayam goreng, aneka ayam lah. Jadi karakternya tidak terlalu jauh. Kalau misalnya ada jualan soto atau ada jualan misalnya zupa-zupa, itu kan sangat berbeda banget. Kenapa? Itu akan cukup kerepotan buat teman-teman yang baru mulai usaha kuliner. Jadi usahakan kategori makanannya juga satu jalur. Kalau memang kekeh apa bahasanya? Tetap pengen jualan kategori-kategori makanan yang lain, dan kalau memang sanggup, ya udah buka aja brand baru lagi gitu. Jadi misalnya zupa-zupa gitu khusus. Kenapa? Karena di online dia akan lebih mantep lagi. Tapi kalau itu memang pede, karena buka brand baru lagi, buka satu merchant lagi itu tidak segampang juga kalau yang sudah kita jalankan seperti sekarang. Pasti akan ada nambah trouble atau masalah lagi. Jadi tolong dipikirkan lagi kalau memang pengen buka brand satu lagi. Karena kan harus pikirin branding lagi, harus pikirin peralatan lagi dan yang lain-lain. Peralatan maksudnya device atau apa yang lain-lainnya itu juga cukup lumayan. Tapi kalau memang belum, ya udah fokus aja tadi. Kayak misalnya jualannya ayam bakar, ya fokus aja ayam bakar. Mungkin bisa ditambahin ayam bakar, ayam goreng serundeng, ayam penyet, ayam cabai hijau, ayam apa. Pokoknya tapi masih satu benang merah per ayam-ayaman gitu. Kok ayam-ayam? Ya kayak brandnya Mas Reza ya.
Oke, jadi video kali ini lebih ngebahas tentang kategori makanan atau nama jenis makanan di online. Yang tadi si kedai X tadi menanyakan kepada saya bahwa apakah namanya ini sudah cocok atau tidak, menurut saya kurang tepat. Tapi kalau memang mau pakai nama kedai X juga nggak apa-apa, tapi usahakan nama jagoannya itu di depan, kategori makanannya di depan. Misalnya jagoannya dia chicken katsu, ya udah tambahin aja chicken katsu kedai X gitu. Jadi tambahin kategori chicken katsunya di depan, diikuti dengan nama brandnya di belakang. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau teman-teman suka sama video ini boleh banget dibantu lupa saya. Kalau teman-teman suka sama video ini boleh banget dibantu like, dan jangan lupa di subscribe dan dinyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dan kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh cantumkan di kolom komentar. Saya Didit, mohon pamit undur diri, dan kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.